Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Adeki Supriyadi. Kali ini saya akan menyampaikan tentang rapid test. Seperti kita ketahui bahwa kasus COVID-19 ini terus bertambah setiap harinya di Indonesia. Tercatat sudah ada sampai hari ini 10 Mei 2020 sudah ada 14.032 kasus yang positif dan 2.698 yang sembuh dan yang meninggal adalah 973. Salah satu tindakan yang diambil oleh pemerintah adalah dengan melakukan rapid test. Apa itu rapid test? Rapid test adalah sebuah metode screening awal dengan melakukan pengambilan darah untuk melihat antibodi pada tubuh manusia, yaitu antibodi IgG dan IgM. Saya kurang paham apa itu antibodi IgG dan IgM. Namun antibodi ini muncul apabila seseorang itu terpapar COVID-19 atau terpapar virus corona. Jadi apabila seseorang pernah terpapar COVID-19 atau virus corona, maka tubuhnya akan memunculkan sebuah antibodi. Namun munculnya antibodi ini tidak serta-merta, dia membutuhkan waktu sampai beberapa hari. Jadi rapid test adalah metode screening awal, bukan untuk mendiagnosa seseorang. Sedangkan untuk mendiagnosa seseorang adalah dengan melakukan uji swab dengan tes polimerase chain reaction atau PCR. Hasil rapid test tentu saja ada dua, negatif dan positif. Apabila negatif, maka tentu tidak serta-merta kita kemudian senang, kemudian bebas berkeliaran, bebas dan sebagainya. Tidak. Seperti tadi, bahwa virus ini membutuhkan waktu, tubuh membutuhkan waktu untuk memunculkan antibodi, maka setelah pemeriksaan pertama yang negatif tadi, perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan kedua sekitar 7-10 hari. Namun bila hasilnya positif, juga kita jangan kemudian shock, jangan kemudian cemas dan sebagainya, karena belum tentu nanti betul-betul positif ketika pemeriksaan PCR. Karena bisa jadi antibodi itu muncul karena virus lain atau corona jenis lainnya. Jadi kalaupun rapid test positif, maka dia dilanjutkan dengan tes swab tadi, dengan tes polimerase chain reaction. Bila apapun hasilnya rapid test ini, yang pasti tetap bahwa seseorang itu harus dikarantina, harus mengisolasi diri selama 14 hari. Itu yang paling penting, adalah mengisolasi diri selama 14 hari. Tes rapid ini tidak memang dilakukan pemerintah kepada masyarakat atau rapid test massal. Mungkin salah satu alasannya karena biaya untuk melakukan rapid test ini cukup mahal. Satu kali rapid test itu bisa 200-500 ribu biayanya. Jadi tentu
mungkin karena pertimbangan biaya salah satunya, sehingga tidak akan rapid test massal. Maka pemerintah melakukan rapid test pada kelompok-kelompok tertentu. Nah, yang pertama adalah PDP, pasien dalam pengawasan. Apa itu PDP? Ada seorang yang mempunyai gejala COVID-19 ini, demam tinggi di atas 38 derajat, gangguan pernapasan, batuk, pilek, serta dia mempunyai riwayat perjalanan dari zona merah atau dari luar negeri, atau dengan riwayat kontak dengan pasien positif sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah ODP, orang dalam pemantauan, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai gejala, tapi dia mempunyai riwayat perjalanan ke zona merah, mempunyai riwayat perjalanan ke luar negeri, atau mempunyai riwayat kontak dengan pasien positif. Nah, ini didahulukan juga. Kemudian yang ketiga adalah tenaga medis yang menjadi garda terdepan di dalam berinteraksi dengan pasien-pasien. Jadi dia mempunyai kesempatan besar untuk melakukan rapid test. Yang keempat adalah bisa jadi pejabat publik yang mau tidak mau tetap harus berinteraksi sosial dengan masyarakat, misal tentara, misal polisi, kepala daerah, kepala dinas dan sebagainya, yang memang karena kewajibannya harus berinteraksi sosial dengan masyarakat. Jadi itu mungkin yang didahulukan. Nah, namun yang paling penting apapun hasilnya rapid test itu adalah kita harus stay at home. Kalaulah tidak penting, tidak usah keluar rumah. Kita harus physical distancing. Kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Kemudian biasakan terus harus memakai masker bila terpaksa keluar rumah. Kemudian mencuci tangan terlebih dahulu pakai sabun sebelum mengusap muka. Kemudian yang paling penting adalah tentu saja kita tidak boleh lepas dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa semua tidak hadir kecuali atas kehendaknya, dan semua tidak terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepadanya, apalagi ini di momen bulan suci Ramadan. Jadi itu saja mungkin penting pengetahuan untuk kita tentang rapid test, agar jangan salah persepsi dan sebagainya. Itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.